Udah pikir harusnya orang bule, sama-sama bule, atau sama-sama dari Kanada. Saya cek gitu kan, saya merasa lebih semangat dalam panggilan nggak? Saya merasa lebih dekat sama Tuhan nggak? Itu kan saya merasa mimpi membesar atau mengecil. Jadi saya mau tes deh. Hai semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio. Hari ini kita akan kembali ngobrol, sharing dengan seorang hamba Tuhan yang minggu lalu pasti Anda juga sudah ikuti podcastnya ya. Kalau yang belum, bisa langsung lihat di episode sebelumnya, nonton. Dan langsung aja bersama dengan Pastor Susan Hoover. Wow. Thank you. Ini Kak Susan boleh join lagi di podcast kita kali ini. Oke, nah minggu lalu kita udah ngobrol seru tentang calling ya. Jadi sekali lagi kalau yang belum nonton boleh langsung nonton di episode sebelumnya gitu. Nah, aku mau nanya gini, waktu Kak Susan di dalam calling itu apalagi di missionary ya. Terus juga kalau gak salah kan you build sebuah sekolah Alkitab. Pasti kan sibuk banget. Bagaimana sempat mikirin about spouse gitu, pasangan. Atau pernah, aduh Tuhan, aku udah pelayanan nih, terus kayaknya aku butuh pasangan. Atau ya udah ngikut aja. Gimana? Mungkin boleh cerita nggak? Mungkin itu ada journey ya, ada proses ya mukanya. Karena pasti dulu pingin terus pikir gimana gitu kan. Dalam pikiranku dulu pun itu udah pikir harusnya orang bule, sama-sama bule, sama-sama dari Kanada. Itu susah karena udah lama di Asia gitu kan. Pernah memang minta-minta terus akhirnya aku sampai ke satu titik, aku ingat ya, aku di Afrika waktu itu misi ke sana dan saya pun bilang ya udah Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Jadi aku rasa semakin aku kan seperti paksakan gitu kan sesuatu itu dengan nggak cocok gitu kan, orangnya nggak cocok, terus kadang-kadang mikirkan kan aku dulu maunya bule tapi aku tinggal di Indonesia kan susah, mana mungkin itu kan aku harus tinggalin semua untuk mereka, aku mungkin nggak mau. Kecuali yuk ke Bali gitu. Ya kan, jadi carinya susah, atau orang yang mau di sini semua kan nggak cocok kan. Akhirnya aku sampai ke satu titik aku bilang ya udah Tuhan, kalau nggak jadi nggak apa-apa pun itu kan, jadi nggak cari itu lagi, pokoknya lebih sibuk untuk mikirin Tuhan bawa kemana gitu kan. Tapi saya bilang ini kan kadang-kadang kita terlalu seperti cari ketemu siapa-siapa mikir ini dia kan. Nah bukan saya katakan lupa total gitu kan. Nah aku bilang ikut panggilan, mata masih terbuka, maksudnya pikiran masih terbuka, kalau Tuhan mau kirim oke gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang terlalu sibuk cari itu sampai mungkin cari ke tempat yang salah pun gitu kan. Nah saya bersyukur dengan saya ikut panggilan, suami ikut panggilan, kami nggak cari spouse sebenarnya. Kami lebih fokus, oke lah Tuhan tahu yang terbaik gitu kan. Nah ternyata yang saya dapatkan bukan orang bule gitu kan. Tapi memang yang cocok gitu kan, cocok itu paling penting loh ya kan. Jadi bersyukur, tapi memang sebelumnya aku udah buat 3 hal sih yang saya minta dari para Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kasih yang sesuai itu. Apa yang memang udah kayak Tuhan aku maunya gini gitu ya. Maksudnya ada apa ya buat membuktikan bahwa emang ini benar dari Tuhan gitu kali ya. Gitu. Tapi di antara 3 itu bukan kayak harus bule, harus apa. Kan sering orang Indonesia pun minta, Susan, aku cari pasangan, ada nggak yang bule gitu bisa kenalin. Aku aja nggak jadi sama bule. Ya kan, aku aja nggak jadi sama bule. Kok aku kenalin bule yang cocok kan nggak mungkin lah gitu kan, maksudnya kan aku lucu lah. Pokoknya jangan kita utamakan yang nggak penting, kan. Oke. So tadi menarik waktu Kak Susan bilang bahwa suami ikut panggilan, terus juga you ikut panggilan gitu. Itu maksudnya apa tuh, ikut panggilannya yang kayak gimana? Boleh cerita nggak? Jadi memang aku sibuk, tapi kan kita dengan pokoknya aku pikir waktu saya masih single kan, itu waktu yang baik, pakai habis-habis untuk Tuhan. Kan memang waktu kita menikah kan tetap untuk Tuhan. Tapi kan seperti Alkitab bilang kan, pasti kita udah menikah mikirin keluarga, pasti harus mikirin juga kan. Jadi harus balance kan, mikirin Tuhan, pelayanan sama keluarga. Saat kita single, kita all out kan bisa. Jadi aku punya pandangan seperti itu. Pokoknya aku lagi single, dulu aku benar-benar
habis total untuk Tuhan gitu kan. Nggak harus mikirin siapa di rumah, nggak ada di rumah gitu kan. Rumah kosong gitu kan. Jadi bisa kayak gitu terus. Nah suami juga kan seperti itu. Jadi akhirnya kan kami ketemu di Kamboja, misi. Apakah suami misioneri juga? Dia nggak misioneri sebenarnya. Dia nggak misionaris, tapi dia ikut misi ke Kamboja dengan gerejanya. Mereka undang saya juga ikut misi di sana. Nah akhirnya lama-lama dia lebih kayak mengajar gitu kan. Jadi dia datang ke sekolah Alkitab yang saya punya di Medan. Dia datang ke sana mengajar. Akhirnya mereka minta saya khotbah ke Malaysia. Jadi mulai pelayanan. Jadi kami nggak langsung pacaran. Itu seperti melayani bersama. Lama-lama jadi gitu. Menarik nih. Jadi tadi episode sebelumnya kan Kak Susan bilang semua kalau bisa walaupun kita bukan missionary tetap ikut mission trip gitu ya. Karena kayak ya, mission trip bisa ketemu pasangan. Siapa tahu ya yang lagi cari. Oh enggak ya? Enggak. Aku nggak janji. Tapi memang kadang-kadang kita kan orang mau cari spouse ya. Tapi cari di semua tempat yang salah. Benar. Kan dunia bilang kan, bukan saya bilang nggak boleh internet dating atau apa. Tapi itu udah dasarnya udah salah gitu kan. Nah tapi kalau kita contohnya mission trip atau melayani. Kita kan lakukan sesuatu bagi Tuhan. Ketemu orang juga yang mau lakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi pas lebih untuk dapat yang cocok gitu kan, satu visi, satu arah, satu hati daripada kita coba dari semua orang di dunia kan terlalu banyak. Iya benar sih. Oke, so berarti kalau dengan cerita ini apakah Kak Susan yakin bahwa atau maksudnya you punya prinsip dalam kita mencari pasangan itu kita harus punya satu visi, apakah seperti itu enggak? Saya rasa kalau bilang satu visi nggak mungkin visinya persis. Ya kan, maksudnya kan kita kan seorang pribadi berbeda, perempuan laki-laki berbeda, cara talenta pun pasti berbeda. Saya nggak paksain suami harus sama dengan saya, suami nggak paksain aku harus persis sama seperti dia. Tapi visi hidup secara besar sama. Maksudnya bahwa kita sama-sama setuju, contohnya mau melayani Tuhan, kita kan mau percaya apa, mau melayani Tuhan, mau jadi berkat, gitu kan. Jadi gak harus persis sama sampai caranya apa atau apa pelayanan yang kita lakukan, tapi secara besar visinya sama. Contohnya kan aku mau orang yang punya hati misi. Bukan artinya saya harus nikah sama misionaris. Dia gak harus persis sama seperti saya. Karena lebih cocok, sering yang Tuhan kasih kan opposites attract gitu kan. Jadi kemana kita kuat, kan mungkin mereka gak terlalu kuat. Tapi di mana kita lemah, mereka kuat kan. Jadi sama kan, jadi lebih kuat bersama kan. Jadi aku menikah sama suamiku bukan misionaris, tapi punya hati misi, mendukung saya secara total dalam misi. Kan jadi itu yang cocok gitu kan. Jadi memang bukan harus persis sama, tapi ada visi besar sama. Jadi kami kan punya visi untuk memang mau luaskan kerajaan Allah gitu kan, untuk membawa beritakan Injil, untuk memuridkan hidup bagi Tuhan. Kami bisa sepakat setuju dengan itu. Tapi cara mungkin dia lebih mengajar, memuridkan, aku lebih beritakan Injil, caranya beda. Wow, tapi intinya tetap dalam satu gambaran besar yang sama ya. Betul. Jadi sudah memutuskan contohnya bukan saja cari karir atau cari uang atau cari apa gitu kan. Sudah tahu mau hidup bagi Tuhan. Wow. Berarti buat teman-teman yang menyaksikan ini kalau mereka belum married gitu ya. Salah satu prinsip yang kita harus punya mungkin itu kali ya. Maksudnya harus punya satu ini yang sama gitu loh Kak. Karena bisa aja ya ada beberapa orang yang mereka melayani waktu masih single, ya full pelayanan, semangat gitu. Begitu married tuh hilang. Bahkan aku juga punya teman-teman waktu masih kuliah tuh kita kan pelayanan ya di kampus, kita pelayanan. Wah pokoknya kayak everyday itu bisa sampai tengah malam buat pelayanan gitu. Tapi waktu mereka sudah masuk dalam pernikahan, menikah gitu dengan orang yang mungkin nggak punya pandangan yang sama gitu. Hilang tuh, nggak punya lagi semangat yang sama dalam melayani gitu. Ya, saya sering juga lihat seperti itu. Makanya saya merasa kita jangan hanya cari orang, contohnya orang namanya orang Kristen gitu kan. Kalau kita memang cari orang yang punya hati atau suatu visi yang sama gitu kan. Jadi waktu saya pacaran,
sama suami saya gitu kan, saya pun udah ada tes gitu kan sedikit. Bukan saya kasih tahu dia ya, ini pribadi karena love is blind kan. Betul, love is blind gitu kan, cinta itu buta. Jadi kalau kita pacaran pasti senang, pasti merasa wow gitu kan. Tapi merasa wow itu nggak cukup untuk selamanya gitu kan. Jadi saya tes, saya ada cek diri. Karena saya tahu kadang-kadang teman kasih tahu, kadang-kadang nggak semua orang kasih tahu. Ya kan, tapi pasti tanda-tanda dalam pacaran sudah menunjukkan sesuatu. Jadi saya cek gitu kan, saya merasa lebih semangat dalam panggilan enggak? Saya merasa lebih dekat sama Tuhan enggak? Gitu kan, saya merasa mimpi membesar atau mengecil. Jadi saya mau tes. Nah kalau saya merasa mimpi mengecil, merasa agak lebih jauh dari Tuhan, kan merasa enggak semangat lagi melayani, saat pacaran, praktik itu dia salah. Karena aku semangat sama dia, udah tandanya kalau pacaran aja nggak semangat lagi untuk ikut dari Tuhan, berarti pernikahan apa lagi lo, ya kan? Iya bener. Jadi agak membantu lah. Nah saat saya lihat saya pacaran sama dia, kami sering bahas hal-hal Tuhan. Dia mendukung saya sekali untuk pelayanan gitu kan, ikut panggilan. Saya merasa sama dia kan bahkan mikir untuk lebih besar, lebih gimana, lebih dekat kepada Tuhan. Udah, jadi saya lihat itu tanda yang baik gitu. Oke, iya. Karena banyak juga yang masalah waktu pacaran akhirnya mereka merasa kan ada beberapa orang yang demanding gitu ya. Kayak aduh kalau pacaran tuh kita harus punya waktu bareng-bareng terus gitu loh. Sampai akhirnya ya beberapa orang merasa oh ya nggak usah terlalu aktif lagi lah. Maksudnya nggak usah terlalu misalnya pelayanan atau gimana sampai karena waktunya mungkin dengan pasangan jadi kurang gitu. Berarti kalau gitu kasusan justru mungkin malah pelayanan bareng gitu kali ya. Gimana waktu-waktu kebersamaannya gitu loh maksud aku dalam pelayanan. Karena ada pelayanan itu kebersamaannya gimana gitu. Jadi kami dulu pun Indonesia kan dia dari Malaysia, saya di Indonesia. Jadi itu membantu sebenarnya dasar hubungan saya merasa karena waktu bareng itu memang kebanyakan untuk pelayanan, alasan pelayanan, terbang ke sana untuk pelayanan atau di sini untuk pelayanan gitu kan. Terus waktu terpisah itu terpaksa untuk komunikasi saja. Nah terlalu sering orang pacaran maunya senang-senang bersamaan, dekat-dekat gitu, tapi nggak benar-benar komunikasi gitu kan, nggak benar-benar mengenal satu dengan yang lain. Nah karena kami terpisah itu long distance kan, long distance. Hanya bisa komunikasi, hanya bisa bicara kan nggak bisa yang lain gitu kan, jadi hanya bisa bicara. Jadi benar-benar kayaknya mengenal, benar-benar bahas hal cukup dalam. Nah saat ketemu sering itu dengan pelayanan. Nah itu jadi sesuatu yang enak karena saat pelayanan kita benar-benar mengenal seseorang. Kan kalau kita bisa lihat yang baik, yang kurang baik semua keluar gitu kan. Jadi kalau kita cuma dating pasti selalu nampil yang terbaik. Kalau kita benar-benar masuk contohnya mission trip, bisa lihat mereka saat terlalu panas, saat capek, saat apa gitu kan. Kelihatan langsung ya. Harus tahu lah gitu. Oke. So setelah sekarang akhirnya menikah gitu, aku mau nanya bagaimana sih sinergi atau sebagai suami istri ya kasusan sama suami dalam pelayanan ataupun mungkin dalam pekerjaan Tuhan ya, baik sebagai as a missionary dan juga punya ada sekolah Alkitab dan sebagainya. Dan aku kan juga sering lihat kayak in your Instagram gitu kayak suka ada pelayanan bareng dan sebagainya gitu. Karena mungkin juga ada beberapa teman-teman yang menyaksikan program ini sudah menikah tapi kok aku nggak bisa ada sinergi dengan pasangan khusus dalam hal pelayanan gitu. Nah, mungkin boleh cerita nggak Kak, gimana sih ngebangun sinergi itu bareng-bareng dalam pelayanan? Dan itu nggak gampang ya. Kita memang nggak gampang. Semua hal dalam pernikahan memang nggak gampang. Benar, setuju. Indah, saya sangat bersyukur pernikahan itu benar-benar luar biasa sekali. Tapi memang nggak gampang. Jadi kadang-kadang saya rasa kita pun pikir aku udah nikah sama orang yang visinya sama. Aku yakin contohnya suamiku dari Tuhan, yakin banget. Tapi tetap nggak gampang gitu kan. Untuk temukan sinergi jalan bersama gitu kan. Karena itu harus penyesuaian diri. Sebelum saya menikah kan memang saya punya banyak pelayanan, saya kesini kesana nggak pernah tanya siapapun, izin siapapun gitu kan. Mau kesini, mau kesana, jalan di semua. Saya sendiri gitu ya. Jadi setelah menikah pasti banyak penyesuaian loh. Banyak nggak gampang bagiku. Tapi saya bersyukur memang untuk kita kan pasti ada waktunya penyesuaian. Tapi bisa temukan dan penting saya rasa selalu kita pikir untuk membangun mereka. Nah yang saya lihat kadang-kadang satu orang kurang pelayanan, kita kan maaf ya apalagi kalau wanita kan,
kita suka ngomong terus, kenapa kamu gak gini, ya kan, kenapa gini, naging gitu kan, naging kan. Nah jangan kita mau orang melayani atau lakukan sesuatu sama kita karena guilty gitu kan, rasa salah atau rasa apa, kan Tuhan gak mau kita kan buat dari itu, ya kan. Jadi memang saya merasa kita punya pasangan yang belum terlalu ikut jalan sama dengan kita, kan firman Tuhan mau berkata mereka akan diberkati dari hidup kita, bukan dari perkataan. Jadi kita harus hati-hati, jangan perkataan melayani lo, kamu malas, kamu gini gak diberkati atau apa, kan itu tidak akan menolong. Jadi kita harus hati-hati. Alkitab pun berhikmat loh, ini Alkitab luar biasa ya, udah ribuan tahun tapi kok masih cocok untuk hari relevan ini, terus ya, masih relevan terus gitu kan. Untuk bilang kan lebih baik kita hidup jadi teladan, bahkan dalam keluarga, bahkan dalam pernikahan. Jadi membangun mereka, jadi ingatin terus, kita kan bukan potensi luar biasa gitu kan, bangun mereka terus gitu kan. Jadi kita harus selalu memberikan rasa yang positif, jangan negatif. Oke. Ya karena kan beberapa orang juga kadang merasa, kayaknya doa aja nitip sama istri gitu. Ya kan, ada beberapa mungkin pria-pria yang doanya nitip sama istri gitu. Dan itu yang beberapa orang juga ngerasa, aduh gimana ya, kok susah banget suami saya untuk bisa bekerja sama dalam hal kerohanian gitu kan. Itu jadi hal yang cukup berat gitu. Jadi kalau dari kasusan sendiri, dari tadi kan bilang dari single, sekarang harus minta izin buat pelayanan gitu. Itu gimana tuh penyesuaiannya tuh seperti apa? Awal-awal memang gak gampang sih. Dan memang suami saya bukan orang yang, kami udah keputusan sebelum menikah. Bukan saya maksudnya harus minta-minta izin gitu kan. Pasti dia kasih semua yang saya mau. Tapi mungkin lebih kembali ke saya. Kalau saya ambil semua pelayanan, kan saya ada banyak sekali undangan, udah banyak pelayanan mau diurus. Saya bisa keluar rumah terus. Tapi untuk apa menikah kalau saya keluar terus? Iya benar. Ya kan? Jadi itu keputusan lebih, kita harus juga kan masuk pernikahan. Kalau memang mau sibuk terus, nggak usah menikah gitu kan. Itu kan alkitabiah. Kalau kita mau menikah, kita harus mikirin orang lain. Nah saya merasa pernikahan itu bagus bagi saya. Ya itu bagus. Itu paksakan saya berubah, tapi itu bagus. Tapi itu saya sendiri yang lebih mikirkan. Oke, kalau saya terima pelayanan ini, setiap kali saya yakan satu undangan atau satu pelayanan, berarti aku bilang tidak sama suami. Jadi saya sendiri kadang-kadang yang bukan harus minta izin, aku boleh atau tidak, tapi aku karena aku menghargai suami, aku bahas sama dia. Jadi kami berdoa, contohnya banyak pilihan. Yang mana yang paling maksimal, yang mana yang dari Tuhan, gitu kan. Jadi kami boleh sepakat. Nah dia nggak bisa selalu ikut, hari ini pun dia nggak ada sama saya. Dia pelayanan tempat lain, aku di sini, gitu kan. Jadi kami sepakat, tapi nggak terus seperti itu. Jadi harus seperti balance, gitu kan. Jadi pernah kadang-kadang aku rasa aku terlalu penuhi pelayanan dengan pelayanan itu penuhi jadwal. Jadi kadang-kadang aku pikir, oke, kamu mau libur di mana? Kita pilih tanggal libur duluan. Kita menentukan waktu sebagai couple. Kita pastikan gak usah bahas pelayanan. Trip itu benar-benar hanya nikmati couple gitu kan. Oke, jadi kita buat tanggal itu dulu. Nah yang lain setelah itu, makanya suami saya, oke lah kamu mau pelayanan apapun setelah itu oke. Kan jadi kita memang itu kan kadang-kadang kita terlalu mau paksakan seorang kemauan kita. Jadi kalau pernikahan itu kan kalau mau sinergi kan harus saling memikirkan. Ya kan tentang mereka gitu kan. Jadi itu yang nanti jalannya sejalan gitu kan. Nah. Benar sih, kadang-kadang memang penyesuaian dan ya tadi kalau dulu sendiri kita bisa putuskan, apalagi wanita gitu kan ya. Artinya kalau udah menikah kan ada authority di atas yang harus menjaga kita gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dalam pelayanan bersama-sama gitu, pasti kan ada beberapa kali aku lihat juga ada mungkin dalam conference, bahkan juga di sini pernah ya kita undang bareng-bareng, tapi itu sebelum married waktu itu. Itu gimana sih bisa ada enjoy bareng-bareng pelayanan? Karena bukankah seringkali kalau kita pelayanan bareng beberapa orang merasa nggak nyaman gitu? Maksudnya gimana ya? Karena melihat mungkin kalau di dalam pelayanan bareng itu kan kita bisa melihat dari mungkin sudut pandangnya beda. Ya mungkin kasusan juga maksudnya dari as missionary dia, suami dari yang lain gitu ya, bareng-bareng gitu. Nah itu menyamakan bahasa persepsi dalam melayani bareng itu gimana gitu?
Itu memang saya rasa kita saling menghargai gitu kan. Jadi memang suami saya beda, dia lebih mengajar, dia juga seorang lebih pengusaha gitu kan. Dia punya pandangan yang berbeda, lebih pelayanan di gereja, saya lebih penginjil. Tapi makanya kalau join itu sebenarnya saya rasa enak gitu kan. Saya rasa enak karena di mana saya lemah, dia menutupi kan. Dan yang paling penting satu hal kan jangan bandingin gitu kan siapa yang lebih bagus membicara atau apa gitu kan. Jadi kita kan menyadari kan saling melengkapi gitu kan. Dan saya bersyukur karena suami saya, dan mungkin kita harus kuat gitu kan. Maksudnya kan suami saya kadang-kadang bukan dia yang khotbah, aku yang khotbah. Nah itu yang hebat saya rasa. Kadang-kadang itu kan orang berpikir laki-laki yang di depan itu yang kuat. Menurut saya bukan. Laki-laki yang gak ada egonya, yang bisa duduk kasih istrinya yang di depan. Aku merasa laki-laki yang lebih kuat. Jadi itu yang kadang-kadang orang selalu mau yang di depan. Aku bersyukur suami saya gak harus terlalu di depan. Ya kan dia bisa duduk enjoy saya yang khotbah, mendukung saya sepenuhnya. Dia gak ada iri, gak ada jealous, gak ada gimana. Dia kasih semangat terus gitu kan. Dia gak selalu harus merasa aku harus maju lagi, aku harus buktikan aku bisa. Enggak. Jadi aku rasa itu kalau kita benar-benar mata kepada Tuhan kan, aku bisa enjoy kalau dia yang khotbah, aku yang duduk kan. Aku bisa enjoy gitu kan. Gak harus selalu aku yang ini kan. Jadi itu yang saya merasa pernikahan ini enak sekali gitu. Benar-benar tim, partner gitu. Ini partner gitu kan. Jadi akhirnya hasil sama-sama nikmati. Gak penting siapa yang di depan, siapa yang enggak gitu kan. Yang penting satu role saling mendukung gitu kan. Jadi nikmati hasilnya. Apalagi waktu lagi online aku sempat dengar cerita kasusan jadi khotbah, terus suami yang jadi kameramen gitu. Sering gitu kan. Jadi itu memang makanya saya bilang itu mungkin ini pesan juga bagi laki-laki ya. Kadang-kadang mungkin dunia kadang-kadang laki-laki harus gini gitu kan. Kuat. Tapi saya lihat luar biasa sekali yang gak harus selalu di depan gitu kan. Itu yang benar-benar kuat untuk yang bisa menguatkan orang lain. Ya kan, jadi itu yang luar biasa. Jadi kita memang harus itu saya rasa gini kan, sebelum menikah kita harus penuh dari Tuhan. Kita harus kan sama-sama penuh dari Tuhan, kita jumpa dalam pernikahan enak. Tapi kalau kita merasa yang lain yang harus penuhi, puaskan, itu yang jadi pernikahan yang ribet lah, susah lah. Karena kamu kan harus mementingkan aku, muaskan aku gitu kan. Padahal aku sadar ya, suamiku gak pernah bisa gantikan Yesus. Benar. Jadi suamiku sebagai suami ya, batas suamiku baik banget. Tapi suamiku sebagai Yesus dalam hidupku gagal terus. Jadi saat aku punya ekspektasi suamiku seperti Yesus, dia yang harus buat saya senang. Dia yang harus gimana-gimana sama aku kan. Dia pasti gagal terus. Karena aku frustrasi terus gak bisa. Gagal pasti. Jadi kadang-kadang orang pikir dalam pernikahannya, nanti aku senang kalau udah menikah. No, harus senang sekarang. Bukan pernikahan yang buat senang gitu kan. Iya. Bahkan ya maksudnya kan dibilang bahwa wanita itu penopang bagi pria gitu ya. Tapi at some point kadang-kadang ya pria juga harus bisa menopang wanita ya. Maksudnya artinya kayak kasusan pelayanan gitu. Mungkin dia nggak maju tapi dia bisa support gitu ya, supportive dalam pelayanan. Itu harus partnership ya. Jadi nggak boleh selalu memikirkan inilah. Jadi kadang-kadang aku nggak pelayanan karena aku bantu dia dalam usahanya gitu kan. Jadi memang kerjasama gitu kan, kayak segitu kan. Memang itu kan pernikahan itu seharusnya menjadi gambaran kan sedikit dari kita hubungan dengan Kristus, betul. Ya kan. Jadi kita nggak selalu mikir untuk aku gimana. Jadi saat kita akan menikah, kita harus langsung tahu itu harus utamakan yang lain gitu kan, mikirin mereka. Benar. Ya, aku rasa saling support. Jadi bukan di dalam pernikahanku aku yang top. Enggak lah, aku sangat menghargai, hormati suami saya. Betul. Aku tahu kan itu alkitabiah, aku hormati suami saya. Setuju. Tapi karena suami kan menunjukkan kasih kepadaku, makanya gampang aku hargai dia. Jadi kalau dia bilang, aku rasa kita gak gini-gini, aku bisa ikut. Karena aku begitu tahu dia buat keputusan mikirin aku. Ya kan, bukan hanya mikirin dirinya gitu kan. Makanya Alkitab benar-benar kalau kita mau tahu hikmah pernikahan, benar-benar Alkitab itu bagus banget. Wow. Jadi harus baca Alkitab ya. Jangan cuma baca novel-novel percintaan ya. Iya dong, supaya base-nya kita benar dalam membangun hubungan ya. Oke Kak, mungkin sebagai the last point buat podcast kita kali ini,
apa menjadi message-nya dari Kak Susani buat teman-teman atau buat pemirsa yang menyaksikan ini, khususnya buat mereka yang belum married dalam mencari pasangan, atau mungkin yang udah married juga boleh lah, supaya bisa sinerginya bagus dengan pasangannya. Kalau yang belum married ya, kadang-kadang kita selalu cari the one, maksudnya yang dari Tuhan, yang sudah begini. Tapi saya rasa lebih penting kita yang jadi the one, gitu kan? Maksudnya kita yang lebih fokus. Kita yang bagaimana kita ikut Tuhan, kita diproses Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita selalu sibuk cari yang sudah gimana dari Tuhan gitu kan. Tapi mungkin kita sendiri yang gak siap. Kan jadi waktu saya belum menikah, saya udah doakan suami saya. Saya gak tahu siapa dia, belum ketemu. Dia di Malaysia, aku di Indonesia belum ketemu gitu kan. Tapi saya udah doakan dia, maksudnya Tuhan aku berdoa dia kuat, dia ikut panggilanmu, dia alami engkau gitu kan. Jadi aku udah doakan dia, tapi aku tahu nanti dia lagi diproses Tuhan, aku juga lagi diproses Tuhan. Pada waktunya tepat kami akan ketemu. Nah kami menikah mungkin orang bilang agak lama ya, maksudnya aku 30-an, dia udah 40 waktu kami menikah gitu kan. Tapi aku gak pernah menyesal, karena waktunya tepat. Kalau kami ketemu sebelumnya, kan dia kerja corporate di Singapura, aku mesti di Indonesia, mungkin gak cocok sama sekali ya, gak bisa bayangkan. Tapi akhirnya dengan Tuhan bawa dia ke Malaysia, aku gimana, akhirnya pada waktu yang pas kami bisa ketemu, dan benar-benar pas yang daripada Tuhan. Jadi tapi saya merasa kami bisa mungkin pas gitu kan, karena aku lihat dia nggak benar-benar perlu aku, maksudnya dia udah kuat di dalam Tuhan, dia udah puas di dalam Tuhan. Jadi ketemu dia dapat aku kayak bonus dari Tuhan gitu kan. Jadi aku lihat itu nggak terlalu susah aku buat dia senang, karena dia udah senang di dalam Tuhan. Bener. Jadi buat pernikahan benar-benar indah, kami bisa nikmati, kami bisa melayani bersama, kayak benar-benar luar biasa banget gitu kan. Jadi saya pikir kadang-kadang seperti Ruth dan Boaz ya. Maksudnya kan Ruth nggak cari-cari gitu kan, dia lebih lakukan apa yang ada di depan dia, setia, ikut Tuhan gitu kan. Akhirnya jumpa Boaz kayak bonus banget gitu kan, benar-benar anugerah Tuhan yang besar. Jadi bukan kita nggak boleh cari, tapi aku maksudnya cari Tuhan, cari yang terbaik untuk kita dari para Tuhan dengan mata terbuka. Oke lah, bukan ada yang kita jumpain gitu kan. Betul. Tapi kalau kita selalu cari siapa untuk buat saya senang, siapapun kita jumpain, orang yang tepat dari Tuhan pun akan mengecewakan. Betul. Jadi saya pikir kita puaskan diri dalam Tuhan, ikut panggilan Tuhan. Jadi saat jumpa enak sekali. Pasti jadi, juga alami ya dalam keluarga lo. Iya, benar. Berarti kalau gitu ya Kak Susan nih dalam tadi kan bilang bahwa kita pasti gagal kalau kita menginginkan seseorang membuat kita senang gitu. Berarti sebenarnya bisa jadi kan pasangan kita atau mungkin Kak Susan dalam hal ini dengan suami, kalau mau dipikirkan sebenarnya bisa aja ada orang mereka bisa membuat kita kecewa mungkin gitu ya, atau buat kita ini nggak ada ekspektasi yang nggak sama lah mungkin. Tapi kuncinya karena kita udah full di dalam Tuhan, sekalipun mereka berbuat hal yang mungkin buat kita kurang sesuai dengan apa yang kita mau, kita jadi nggak menuntut gitu kali ya. Iya, jadi saya merasa memang gak ada pasti ada waktunya. Pasti. Saya gak terganggu. Kenapa dia begini, kenapa dia gak begini gitu kan. Tapi itu gak pernah buat sampai masalah yang sangat besar dalam pernikahan kan. Karena memang saya ingat gitu kan. Iya tapi dia baik-baik begini gitu kan. Maksudnya jangan cari orang sempurna. Saya gak mau menikah sama orang sempurna, karena saya gak sempurna kan. Gak bisa, memang kita pasti semua kan gak sempurna. Tapi yang penting saat mata kepada Tuhan, makanya Yesus harus menjadi pusat dalam pernikahan. Jadi kami setiap malam kan doa bersama gitu kan, memang selalu kembali lagi kepada Yesus. Jadi saat mata saya kepada Yesus, suami saya menemani saya, kita jalan sama kan enak. Tapi kalau mata saya selalu kepada suami, gampang cari ini salah gitu kan. Jadi saat saya merasa pikiran ke sana, kenapa dia begini, aku lihat orang lain gini, kenapa suami dia begitu, kamu enggak gitu kan. Harus mata kembali kepada Yesus. Jadi saat mata kembali kepada Yesus, ingat kebaikan Yesus, gak bisa lihat, oh iya dia gak sempurna, tapi kan itu kan bisa tetap jalan bersama gitu, tetap enjoy. Wow, thank you banget nih buat sharingnya dengan Kak Susani. Aku percaya buat yang menyaksikan program ini juga diberkati. Jadi kita harus jadi orang yang whole bilangnya, kayak penuh gitu ya. Jadi ketika kita mendapat pasangan pun kita nggak menuntut mereka yang menyenangkan kita, karena kita udah senang dalam Tuhan. Karena banyak orang yang kenapa mau menikah, supaya saya bahagia. Jadi selama ini single gak bahagia gitu kan.
Itu bahaya. Itu bahaya ya. Pernikahan memang bahagia. Emang bahagia memang. Tapi kalau cuma mencari gitu doang, nah itu yang jadi seringkali kita akhirnya kecewa gitu ya. Bahkan banyak orang akhirnya jadi ya cerai dan sebagainya ya. Oke, thank you banget Kak Susan buat sharing-sharingnya hari ini. Oke, dan buat Anda semuanya yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk bisa dapatkan update yang terbaru dari setiap episode kita. Juga ada di Instagram kita di @todaysmessage. Dan bisa klik subscribe dan tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.